Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan baik 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zul Azmi, nomor induk mahasiswa 2460102254. Saya guru PAI di SMK Negeri 1 Painan, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan baik 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan baik 1 tahun 2025 di kelas 11 MPLB 1 dengan materi tentang menguatkan iman, menjaga kehormatan, malu dan zuhud dengan menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning atau PBL. Baik, untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang sekali Bapak bertemu pada hari ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Mudah-mudahan pelajaran kita dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita lanjut, pembelajaran kita pada hari ini adalah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan anak Pak membaca doa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut pelajaran Pendidikan Agama Islam pada hari ini, kita terlebih dulu mengambil absen. Silakan yang terpanggil namanya, silakan tunjuk tangan. Alda Putri Nadia, Asila Dwi Hasanah, Aziza Septiani Putri, Karen Claudia Murphy, Kasih Mai Putri,
Marsha Febrianti Putri, Hadir, Pak. Mela ini, Hadir, Pak. Mesa Aulia Septiani, Hadir, Pak. Mutia Rahma Sapitri, Hadir, Pak. Tasa Mailani. Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir? Ada. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini, pada minggu depan dapat kembali belajar seperti biasa bersama-sama kita. Allah memberikan kita akal dan pikiran, memberikan akal dan pikiran dan hati. Yang kedua itu adalah saling berhubungan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita belajar, kita penyegaran terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk sate. Masih ada yang belum konsentrasi? Silakan diulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk sate. Ya, terima kasih yang telah konsentrasi. Kita lanjut pembelajaran. Sebelum kita masuk pembelajaran selanjutnya, Bapak akan bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Silakan. Toleransi dalam kehidupan, Pak. Toleransi dalam kehidupan, yang lain? Silakan. Pasha. Toleransi dalam kehidupan. Toleransi dalam kehidupan. Oke, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah anak-anakku dapat menjelaskan pengertian cabang iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Yang kedua, anak-anakku dapat menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Yang ketiga, anak-anakku dapat mempresentasikan paparan cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Jadi dalam kehidupan kita harus kita realisasikan di dalam kehidupan. Bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana sikap kita sebagai orang yang muslim, ikhlas beramal, tentu, dan malu dan zuhud dan sebagainya. Baik, sekarang Bapak ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada anakku semuanya. Yang pertama, mengapa menjaga kehormatan diri sangat penting? Silakan. Saudara. Yaitunya dengan menjaga kepercayaan orang lain. 2. Melindungi diri dari eksploitasi. 3. Mengharumkan harga diri dan martabat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita bisa tetap ikhlas ketika menghadapi perilakuan yang tidak adil dari seseorang? Silakan jawab. Mungkin menghadapi perilaku buruk dari orang lain memangnya membuat kita sakit hati. Tapi peganglah prinsip bahwa semua rasa sakit yang kita dapat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Saya kasih yang terus. Yang ketiga, apakah rasa malu itu selalu negatif? Silakan. Rasa malu menjadi negatif jika membuat seseorang merasa tidak berkembang. Yang kedua, menjadikan seseorang rendah dari diri berkelebihan. Yang ketiga, mencegah orang melakukan kebaikan dari takut dipandang aneh oleh lingkungan. Yang keempat, digunakan untuk mengintimidasi atau mempermalukan orang lain secara sosial. Berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, coba perhatikan gambar yang Pak tampilkan di depan. Dari gambar yang Bapak tampilkan di depan ini, siapa yang bisa menanggapi? Silakan Karen. Baik, yang gambar depan adalah tentang disiplin masuk sekolah adalah salah satu karakter pelajar. Lanjut kita gambar yang kedua, silakan menanggapinya. Siapa yang bisa? Silakan kasih. Gambar kedua mendeskripsikan bahwa memberi bantuan hanya mengharapkan ridho dari Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Gambar yang ketiga, siapa yang bisa menanggapi aku semuanya? Silakan Marsha. Pembiasaan sholat berjemaah bagi pelajar. Oke, terima kasih. Kita kasih hapus dulu. Gambar yang keempat, siapa yang bisa menanggapinya? Gambar yang keempat itu bersyukur berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Ya, terima kasih. Bisa kasih hapus. Oke, sesuai dengan gambar yang Bapak tampilkan tadi, kita masuk kepada materi. Materi pertama adalah menjaga kehormatan. Materi yang kedua, ikhlas. Materi yang ketiga, malu. Yang keempat, zuhud. Jadi yang pertama kita jelaskan dulu, menjaga kehormatan. Apa yang dikatakan dengan menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama Islam, menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Selain muru'ah juga disebut dengan istilah iffah. Iffah secara bahasa, istilah iffah berarti mencegah diri, mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal-hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsu. Sikap yang menjaga kehormatan terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal zakirina Allaha katsiran waz zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Lanjut. Siapa yang bisa membaca artinya? Silakan Sinta. Artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang tidak benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Ya, terima kasih. Lanjut. Yang kedua, ikhlas.
Ikhlas secara bahasa, kata ikhlas berasal dari bahasa Arab, berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit riya, serta mengharapkan ridha Allah semata. Udah, kita jelaskan bahwa ikhlas itu adalah mengharapkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ikhlas itu adalah perbuatan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya siapa yang bisa membacanya? Silakan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya. Oke. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, tidak lagi mengharap atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikatnya perbuatannya, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. Yang ketiga, tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, malu. Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-hayat. Malu disebutkan oleh Nabi sebagian cabang dari iman. Karena dengan sifat malu, seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Yang keempat, zuhud. Zuhud secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan al-zahid. Meskipun demikian, perlu kita ingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan duniawi, atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud. Zuhud menurut para ulama, yang pertama Abu Sulaiman Ad-Darrani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Menurut Abu Sa'id bin Al-Arabi, zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini jauh dan lalai dari Allah. Orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga yang menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat. Dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, sekarang kita akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan mengatur posisi.
lembaran kerja diskusi Pak berikan. Silakan berdiskusi selama 10 menit. Silakan diskusikan bersama teman sekelompoknya selama 10 menit. Setelah selesai 10 menit, kita akan presentasikan ke depan kelas satu persatu. Silakan kerjakan. Ya, sekarang diskusinya sudah berakhir. Untuk itu Bapak minta kepada kelompok untuk menampilkan presentasinya ke depan kelas. Kelompok mana yang akan tampil terlebih dulu? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tasya Milani dari kelompok 1. Ini rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nisa Olisatiani sebagai anggota. Perkenalkan saya Restiana Putri sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Kalin Kaulian Putri sebagai anggota. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami yang berjudul menjaga kehormatan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, menjaga kehormatan adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela, termasuk perkataan yang menyakitkan dan perbuatan buruk yang berkaitan dengan syahwat. Keutamaan menjaga kehormatan yang pertama adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cara menjaga kehormatan. Yang pertama, berusaha menjadi hamba yang baik. Berarti senantiasa berusaha menjalani perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, yaitu menjaga lisan dan hati. Menjaga lisan berarti mengontrol ucapan kita agar tidak menyakiti, menfitnah dan menggibah. Menjaga hati berarti menjauhkan diri dari penyakit hati, yaitu iri, dengki, dan sombong. Yang ketiga yaitu berpakaian menutup aurat. Berpakaian menutup aurat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertujuan untuk menjaga diri, mencegah dari godaan, dan menghindari dari hawa nafsu. Yang keempat yaitu selalu berusaha menjaga pandangan. Menjaga pandangan berarti menundukkan pandangan dan tidak mengarahkan mata ke hal-hal yang tidak diizinkan atau yang memicu hawa nafsu. Yang kelima yaitu menikah. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan menjadi landasan bagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selanjutnya, akibat tidak menjaga kehormatan diri, yang pertama adalah terancamnya hilangnya kehormatan diri. Yang kedua, tidak memiliki banyak teman. Yang ketiga, memiliki sifat buruk seperti dengki, iri, ria, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami? Tidak ada. Baiklah, demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Maaf jika ada yang salah. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penampilan diskusinya pada hari ini. Kita kasih aplaus. Dan anak semuanya, tadi kita sudah mempelajari tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Sekarang siapa yang dapat menyebutkan tentang apa yang dikatakan menjaga kehormatan? Silakan. Menjaga kehormatan adalah menjaga diri dari perbuatan tercela, termasuk perkataan yang menyakitkan dan perbuatan buruk yang berkaitan dengan
Ya, luar biasa. Kasih hapus. Yang ketiga malu, silakan. Malu itu sendiri adalah sebuah sifat yang sangat dihargai dalam budaya, terutama agama Islam. Malu memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial dan pribadi seseorang. Mantap, terima kasih. Yang keempat tentang zuhud. Zuhud adalah sikap yang mengutamakan akhirat tanpa meninggalkan dunia dalam kehidupan sehari-hari untuk meluruskan niat dan hati, mengendalikan nafsu dunia. Ya, terima kasih kita kasih. Dari materi yang telah disampaikan dari awal sampai akhir tadi, apakah anak-anak sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Untuk minggu depan kita belajar tentang adab menggunakan media sosial. Dengan berakhirnya paparan materi kita tadi, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang anak-anak Bapak boleh pulang. Sebelum pulang kita siapkan. Silakan disiapkan. Siap gerak bersyukur dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.